Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah dan membersihkan. Nah, kalau sudah bersih, kalau sudah kosong, maka kita isi kalbu kita itu dengan yang sifat-sifat yang baik. Maka itu namanya disebut dengan tahalli atau mengisinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu maka penting bagi kita dalam rangka kita membersihkan kalbu kita agar kalbu kita itu mampu dan bisa menerima pancaran-pancaran, sinaran-sinaran, natijah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu bagaikan cermin, kalau dibersihkan maka dia akan bersih, nampak kalau kita bercermin dan berkaca. Kalau tidak kita bersihkan, kita biarkan saja, maka kalbu tersebut akan kotor. Maka itulah yang disebut, yang disampaikan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab sudah kita lewatkan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Insyaallah bentar lagi Ramadan sudah diangkat pintu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin dalam rangka kita untuk selalu istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan dalam tataran kajian ilmu tauhid itu, bahwa yang namanya syariat dan thariqah itu kalau seandainya sudah kita kuasai, sudah kita pahami dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah hakikat akan kita peroleh atau kita dapati. Karena dalam rangka semua itu adalah kita ingin menerima dan mendapatkan hal-hal sifatnya natijah, pilihan, pandangan, dan berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syariat adalah mengenal atau pengenalan secara bentuk jenis perintah itu. Sementara yang dikatakan dengan hakikat itu adalah kita mengenal siapa yang memberi perintah tersebut. Bro, kita ngabur. Jadi syariat itu kita mengetahui, kita mengenal jenis perintah. Sholat itu kan syariat aturan Allah. Puasa, zakat, berbuat kebaikan itu kan tataran syariat perintah Allah. Sementara hakikat kita mengetahui, kita mengenal, memahami
yaitunya yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Tentu Allah. Perintah itu dilahirkan secara syariatnya. Itulah aturan-aturan, baik melalui Rasulullah ataupun melalui Al-Quran itu sendiri. Karena Allah bukan hanya mengutus seorang Rasul yang menunjuk, mengajari, mendidik, tetapi juga Allah kuasa memberikan yang namanya kitab sebagai petunjuk dan pedoman agar tidak salah arah. Hudan lil muttaqin itu dia. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linas, petunjuk bagi manusia. Jadi seluruh manusia kalau mengambil pedoman dan petunjuk kepada Al-Quran, maka dia akan selamat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kita melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah, melaksanakan aturan-aturan syariat, maka itu ada tanjakan-tanjakan, ada hambatan, ada halangan, ada rintangan-rintangan. Rintangan itu dalam rangka kita untuk bagaimana selalu agar posisi kita istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan mengutus, Allah mendatangkan bisikan-bisikan itu dia. Malaikat-malaikat bisikan anelok. Contoh, awak kadang-kadang bangun jam 3 malam atau jam 2 tengah malam. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk awak untuk sholat tahajud. Tapi di gangguan jin ke setan siubiliku bari bana, mungkin latihan siang tadi tidak kalawang itu dia warga. Akhirnya hanya sekadar pergi ke toilet, ke kamar kecil, buang air gede, siap itu lalu beliau. Mungkin dengan alasan hari dingin lah, latihan lah, dan segala macam itu tanjakan-tanjakan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengakui, mengatakan Tuhan aku ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang bisikan-bisikan ke qalbu seseorang itu. Malaikat-malaikat akan datang bisian nanelo itu maksud mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan camelo. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah, berbahagialah dengan surga. Jadi Allah telah janjikan. Jadi sholat tahajud itu balasannya maqam mahmudah. Kan itu bayannya ya. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayata maqam mahmudah. Jadi orang-orang yang melaksanakan wa minal laili fatahajjal, sholat tahajud di tengah keheningan malam, maka maqam mahmudah Allah akan mengangkat kepada maqam, tempat yang terpuji dalam pandangan manusia, apalagi terpuji dalam pandangan malaikat. Nah, makanya penting tanjakan-tanjakan itu lalui. Karena di sanalah Allah menilai perjuangan kita. Jadi Imam Ghazali mengatakan dalam rangka kita berjalan menuju Allah, rohani kita berjalan menuju Allah dalam menjalankan ibadah, beraneka ragam tantangan, rintangan, tanjakan, godaan, gangguan yang kita hadapi. Nah, lulus atau tidak kita menghadapi itu semua. Karena dalam rangka
syaitaniyah, agar kita tetap bersih. Jadi kalbu kita itu jangan sampai kosong. Ya Bu ya, kalau kita sudah tahu, jangan sampai kosong kalbu kita itu, tetap diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Zikir hobi namanya, zikir tersembunyi. Ibu sadar dulu, anak sadar dulu, gitu kan. Kalbu kontak kepada Allah. Dialah sadar dulu awal, tapi kalbu kontak kepada Allah. Nah, itu makamnya ihsan ya. Dia ada Islam, ada iman, Islam, ihsan, dan tiga itu. Kalau iman itu rukun iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Nabi dan Rasul, dan seterusnya. Nah, kalau Islam itu rukun Islam, syahadat, sholat, dan seterusnya. Nah, kalau ihsan itu kita, badan kita sedang duduk, kita kontak sesama makhluk, berhubungan dengan orang lain, apa saja yang kita lakukan, kalbu kontak kepada Allah. Mau minum, asma Allah. Mau berjalan, asma Allah. Duduk, asma Allah. Mau melihat saja apa saja yang kita lihat, asma Allah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bahkan ada dua kalimat kata Rasul, kalimat taib, dua kalimat, tapi pada lisan mudah diucapkan, sakilatan fil mizan, baik dalam timbangan amal kebaikan kita, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Itu dia itu. Ya dah baik dong. Bisa kita melakukannya, tapi besar fadilah dan keutamaannya. Berat dalam timbangan amal kebaikan. Wah sedang duduk, kalbu kontak. Bu, ada katanya Bu, boleh? Kalau ada katanya boleh, kalau enggak? Ingin Pak? Alhamdulillah, barokah, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu berusaha dalam rangka membersihkan kalbu kita dengan mengikuti aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlepas kita dari syariat aturan Allah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitunya thariqat. Thariqat itu adalah bagaimana kita menempuh suatu jalan untuk selalu taqarrub ilallah. Thariqat itu adalah jalan. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu keagamaan, sahallallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah bentangkan, Allah lebarkan jalan menuju surga baginya. Jadi Allah maha segala-galanya dengan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Di syariat itu untuk dilaksanakan, thariqat itu adalah jalan untuk melaksanakan dan mengerjakan syariat itu. Syariat tidak bisa dikerjakan kalau kita tidak menjalankannya. Islam itu tidak akan jalan, Islam itu tidak akan bisa berkembang, Islam itu tidak akan jaya, Islam itu tidak akan maju kalau tidak dilaksanakan oleh umat. Nah, makanya penting. Jadi thariqat itu adalah jalannya. Nah, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita berjalan. Kalau awak ingin sampai ke rumah saji, berjalan ke rumah saji itu.
Kalau ingin kita masuk surga, maka perbuatlah amalan-amalan untuk menyampaikan kita kepada surganya Allah. Jangan salah kaprah pula kita. Kita ingin masuk surga, selamat, ingin dunia akhirat, terutama di akhirat. Tapi jalan untuk selamat akhirat itu dakwah takwa. Padahal jalan itu lantang-lantang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama ya Bu Ibu, karena ada orang minta Isra Mi'raj juga. Padahal belajar sudah habis di bawah bebas ini. Jadi mungkin 10 menit menjelang ada nanti mau izin Pak. Jadi kita sudah bilang, aku ada pengajian di Al-Sunnah. Tidak apa-apa, kami tunggu sebelumnya. Awalnya umat membutuhkan ulang. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, syariat yang ada itu kita jalankan. Kalau tidak kita jalankan, kita tidak akan nyampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan, ini aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin diketahui oleh makhlukku, maka aku ciptakanlah makhluk tersebut agar untuk bisa mengenal aku. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awalku diciptakan oleh Allah, tujuan Allah ingin Allah mengenal. Kalau tidak, maka kita tidak akan diciptakan. Itulah wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah, mengenal dan mengetahui. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin diketahui. Oleh sebab itu maka aku ciptakanlah makhlukku. Dengan diciptakan itu maka dia akan mengenal aku nantinya. Jadi alhamdulillah, beruntunglah Bapak Ibu kita sebagai manusia, karena kita mampu untuk berma'rifatullah, mengenal dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dasar-dasar tentang masalah yang berkenaan dengan thariqat itu. Kehidupan dan alam ini penuh dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Jadi banyak rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, yang belum dan tidak mampu malahan kita untuk mengetahuinya. Rahasia-rahasia itu tertutup oleh dinding, itu namanya hijab. Nah, hijab ini kan hijab di pembatas, ini kan hijab di pembatas. Ada rahasia-rahasia, kayak dalam kamar ini ada rahasia-rahasia. Nah, rahasia itu tertutup, dihijab oleh dinding. Maka dinding itu, hijab itu bisa dibuangkan, hijab itu bisa disingkopkan dengan apa? Dengan ilmu dan amal, agar tujuannya supaya rahasia itu bisa terlihat oleh kita. Sama ini, kita tidak akan bisa minum air ini kalau tidak dibuka tutupnya. Nah, itu kalau disyariatkan seperti itu. Maka penutup ini harus dibuka, harus dibuang, baru bisa kita untuk menikmati, mencicipinya atau meminumnya. Nah, itu adalah sebagai tamsil atau perumpamaan. Maka dalam pandangan Imam Ghazali, tabir itu, dinding itu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah
itulah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu harus kita bagaimana mengontrolnya. Jadi bukan dibuang. Hawa nafsu itu adalah fitrah. Jadi fitrah pemberian Allah, cenderung terhadap sesuatu. Kita mau minum, itu kan ada hawa nafsu, keinginan minum. Kita mau makan, ada keinginan makan. Kita mau berjalan, ada keinginan berjalan. Itu hawa nafsu. Cuman hawa nafsu itu bukan dibunuh, bukan dimatikan, tetapi dikendalikan, dikontrol. Mampu kita mengendalikan dan mengontrolnya. Nah, itulah yang sabar itu. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari sesuatu. Jadi bukan dihabiskan, karena itu adalah fitrah pemberian Allah. Kita cenderung terhadap anak, sayang terhadap anak, sayang terhadap suami, sayang terhadap istri, sayang terhadap rumah, kekayaan yang diberikan Allah seluruhnya. Itu adalah fitrah. Zuyyina linnas hubbush syahwati minan nisa. Jadi Allah hiasi manusia itu dengan keinginan-keinginan itu. Tetapi bagaimana kita mengontrol? Makanya yang Allah panggil itu nafsu atau jiwa yang tenang, yang baik. Nah, itu dalam Al-Quran sudah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu, jiwa. Hai nafsu, hai jiwa yang tenang. Nah, jadi jiwa yang tenang itulah. Kenapa dia bisa tenang? Karena kita bersihkan, karena kita kendalikan, karena kita kontrol. Bukan dilepas begitu saja. Kalau dilepas begitu saja, maka nanti yang akan muncul, yang akan mengalahkan itu adalah nafsul lawamah, atau nafsul amarah. Nafsu itu banyak nama-nama. Jadi yang diminta oleh Allah di sana untuk kembali itu jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji, kembalilah ila rabbikir radiyatan mardiyah, kepada Tuhan dengan keridhaan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap semoga jiwa-jiwa kita selalu kita bersihkan, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Dengan apa dibersihkan? Dengan yaitunya amal soleh. Dan amal soleh itu diantaranya yang mampu membersihkan adalah zikir, salat. Nah, zikir itu membersihkan qalbu. Ala bidzikrillah, ketahuilah banyak zikir kepada Allah membuat hati seseorang itu tenang. Salat itu juga membersihkan jiwa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya jangan sampai jiwa kita ternoda, terkotori, karena hidup hanya sesaat di dunia ini. Nanti kehidupan kita jauh dan lebih panjang lagi, yaitu di hadapan Allah di akhirat kelak. Hidup di dunia hanya seumur kita, sementara kehidupan di akhirat selama-lamanya, tidak ada batasnya. Baik, mungkin demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu jemaah. Ini juga karena tidak bisa kita menghilangkannya. Beliau sudah lama bawa kami pulang. Bila lihat pas kami kalau khairat, ada yang mau tanya aku boleh? Tidak apa-apa. Kalau tidak kita tutup. Mudah pertemuan berikutnya bisa kita ketemu lagi menjelang Ramadan, ada beberapa kali lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi